Sudah berdoa dulu. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca Al-Fatihah. Semoga dengan harapan ilmu yang kita dapat pada siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Warhamna fa innaka anta khairur rahimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifadah wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati nabiyhi wad du'a ilal huda wad dalala alal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalani ibadah puasa pada hari yang ke-7 ya. Hari yang ke-7 dalam keadaan sehat walafiat. Ini semata-mata karena pertolongan dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena usaha, bukan karena kekuatan kita. Semata-mata kita ini bisa menjalani ibadah puasa semata-mata karena pertolongan dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah satu tema yang diambil dari kitab yang berjudul Kaifa takunu ghaniyan. Kaifa takunu ghaniyan. Artinya itu bagaimana engkau menjadi kaya. Ini judulnya. Ini penting. Sebagai bekal ketika sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Ini judulnya bagaimana engkau menjadi kaya. Di dalam Islam itu sangat lengkap sekali. Apapun yang ada di dalam Islam semuanya telah diatur oleh Allah melalui risalah dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan di dunia ini semua itu serba berpasang-pasang. Ada hitam, ada putih. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada cantik, ada tampan, ada sama saja. Ada panas, ada dingin. Ada dohir, ada batin. Dan kedua hal tersebut memang harus berjalan seiringan. Jika hanya terdapat satu saja, mungkin hidup ini tidak mungkin indah. Coba kalian lihat pelangi. Coba pelangi seandainya warnanya cuma satu. Kira-kira lebih indah mana dengan warna yang begitu sangat banyak? Lebih indah mana? Maka
apa yang kita jalani sehari-hari ini harus tidak lepas dari dua pasang. Satu pasang. Ada dohir, ada batin. Maka di sini kita lebih spesifik, kita akan membahas tentang bagaimana kita caranya agar menjadi kaya dalam sisi dohir dan sisi batin. Jadi lengkap, bukan hanya cuma sekedar bekerja, dan bekerja, bukan. Di dalam Islam telah diatur bahwa orang bekerja mencari uang itu diperbolehkan, selama pekerjaannya adalah pekerjaan yang halal. Kerja apa saja boleh. Misalnya ada yang punya pekerjaan menjahit, ada yang petani, ada yang jualan di pasar, ada yang jual bakso, ada yang jual sate misalkan. Halal apa tidak halal? Halal. Dan bahkan ketika orang ini mau bekerja dengan hasil keringatan sendiri dan dalam catatan pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang halal, maka ini termasuk sesuatu yang sangat dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hal ini ada satu hadis yang menyebutkan tentang tujuan orang bekerja. Tujuan orang bekerja itu harus seperti apa? Di dalam satu hadis disebutkan, man talabad dunya halalan mukatsiran mufakhiran laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang mencari dunia yang halal, artinya bekerja dengan pekerjaan yang halal dengan niat untuk memperbanyak harta, setelah dia memperbanyak harta, dia sombong dan bangga terhadap hartanya, maka dia kelak besok pada hari kiamat akan menemui Allah, sedangkan Allah dalam keadaan murka kepadanya. Hadis ini memberikan pelajaran yang begitu sangat berharga bagi kita semua. Di sini dijelaskan orang yang bekerja dengan pekerjaan yang halal, orang yang bekerja dengan pekerjaan yang halal, akan tetapi niatnya hanya untuk menumpuk harta dan untuk bangga-banggaan terhadap orang lain. Maka besok pada hari kiamat ini ketika dia sowan di hadapan Allah, Allah dalam keadaan murka kepadanya. Yang menjadi pertanyaan, jika pekerjaan halal saja karena tujuannya untuk bangga-banggaan menjadikan Allah murka, lalu bagaimana dengan nasibnya orang yang pekerjaannya tidak halal akan tapi pekerjaannya adalah pekerjaan yang haram? Ini kan pasti akibatnya jauh lebih buruk dibanding orang yang bekerja dengan pekerjaan yang halal. Akan tetapi kebalikannya, barang siapa wa man talabaha istighfafan anil mas'alati wa siyanatan li nafsihi jaa yaumal qiyamati kal qamari lailatal badri. Dan barang siapa bekerja atau mencari duniawi dengan tujuan agar dia tidak meminta-minta kepada orang lain untuk menjaga dirinya, maka besok pada hari kiamat wajahnya seperti bulan purnama. Bulan purnama ini kan untuk menggambarkan satu keindahannya. Bulan purnama ini kan sangat indah ya. Dan seringkali kata-kata bulan purnama ini digunakan untuk memuji seseorang. Wajahmu indah bagai bulan purnama. Kan seperti itu. Untuk menggambarkan betapa indahnya wajah seseorang yang dipuji itu. Dan orang yang bekerja dengan niat yang benar, maka besok pada hari kiamat wajahnya seperti rembulan pada bulan malam purnama. Kemudian yang berikutnya, yang perlu untuk kita catat, yang perlu untuk kita perhatikan terkait dengan orang yang bekerja, yaitu niat ketika bekerja. Di dalam kitab ini ada 13 niat orang bekerja. Kok banyaknya niat di dalam bekerja? Niat itu penting. Kadang orang bekerja itu tidak punya niat apa-apa ya, pokoknya berangkat, kemudian niat cari uang dan selesai. Betul ya? Padahal
semakin satu pekerjaan itu niatnya semakin banyak, maka pahalanya juga semakin besar. Maka jangan sampai kita ini melakukan amal yang sebenarnya nilainya besar, tapi karena niatnya sedikit, kita mendapatkan pahala yang sedikit. Contohnya misalnya, pergi ke masjid misalnya. Pergi ke masjid kalau misalkan niatnya hanya misalnya cuma iktikaf dan misalkan untuk sholat misalnya, dia hanya mendapatkan pahala itu saja sesuai dengan niatnya. Tapi kalau misalnya niatnya saya pergi ke masjid untuk meramaikan masjid misalnya, setiap niat nanti akan dihitung oleh Allah. Meramaikan masjid, berzikir kepada Allah, menambah saudara misalnya, agar terhindar dari maksiat, untuk sholat, untuk baca Quran, untuk mencari ilmu, untuk memakmurkan masjid, untuk menolong orang yang membutuhkan dan lain sebagainya. Maka pahalanya sesuai dengan niat, jumlah niatnya itu. Maka kita ini sebisa mungkin ketika melakukan kebaikan itu, kita memperbanyak niat sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita melakukan kebaikan yang begitu sangat besar tapi nanti mendapatkan pahala yang kecil karena kecilnya niat. Makanya kadang ada satu amalan itu kecil pahalanya, akan tetapi karena niatnya banyak maka dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Nah, itu pentingnya niat. Dan ketika kita ini bingung harus niat apa lagi, sudah dihitung sudah banyak, mulai dari 1, 2 sampai 9 sampai 10 sudah banyak. Yang terakhir kita niatnya, saya berniat misalnya membaca Al-Quran sebagaimana yang diniatkan oleh orang-orang soleh terdahulu. Jadi kita ini sudah ngikut dengan orang-orang dulu bagaimana niatnya. Kalau mereka misalkan bisa mencatat niat sampai 100 niat, berarti kita ngikut pahalanya mereka. Nah, seperti itu. Niat bekerja yang pertama adalah thalabul halal, mencari pekerjaan yang halal. Itu niat yang pertama. Nanti kalau ada yang tidak nutut untuk nyatet, nanti saya ada catatan khusus, nanti bisa saya bagikan. Kalau misalkan tidak nutut, tapi ini masih berbahasa Arab, nanti akan saya terjemahkan, insyaallah. Ini saya sudah merangkum satu kertas seperti ini sudah saya rangkum dari satu kitab. Jadi saya ambil poin-poinnya saja. Jadi kalau misalkan nanti tidak nutut untuk nyatet yang saya jelaskan, nanti bisa saya kasih selebaran satu-satu insyaallah. Kalau ada kesempatan saya akan terjemahkan. Yang pertama, niat bekerja itu mencari sesuatu yang halal. Itu wajib itu. Kalau sudah tidak punya niat seperti itu, nanti berbelok arah itu. Kerjanya itu. Apapun bisa nanti dihalalkan. Yang kedua, al-ittiba li sunnati Rasulillah. Ngikuti sunnah Rasulullah. Rasulullah bekerja apa tidak bekerja? Bekerja. Jadi kita ini niat ittiba li sunnati Rasulillah. Nah, itu juga nanti kita sudah dapat 2 pahala. Karena orang itu mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya masing-masing. Yang ketiga, iffatu nafsika, menjaga diri. Artinya kita ini ketika bekerja ini kan berarti memuliakan diri kita masing-masing, bukan merendahkan diri kita. Lain dengan orang yang tidak bekerja, cuma mengandalkan kepada orang lain, justru dia merendahkan dirinya sendiri. Itu niat yang ketiga. Yang keempat, niat bekerja. Ini penting ini. Apalagi saya kira hampir semua orang itu pasti bekerja ya. Pasti bekerja semua. Yang keempat niatnya, as-sa'yu ala iyalika, menafkahi keluarga. Kalau punya keluarga, menafkahi anak, menafkahi istri. Kalau menafkahi pacar, tidak wajib. Masa wajib menafkahi pacar? Pacarnya butuh mukena, nanti saya belikan mukena. Wajib atau tidak wajib? Tidak wajib. Menafkahi keluarga, anak, istri, dan seterusnya. Yang keenam, niat orang bekerja itu at-ta'atuf alal akhi wal jar, berkasih sayang kepada saudara dan tetangga. Maksudnya bagaimana? Nanti kalau kita bekerja kemudian mendapatkan rezeki, bisa dikasihkan
kepada saudaranya atau tetangganya, ada rezeki lebih, kan seperti itu. Nah, ada rezeki lebih, ada yang baru datang. Ya, ya, ada yang baru datang. Tidak ada. Nah, itu yang ke berapa? Keenam ya. Keenam. Yang ketujuh, niat menunaikan zakat. Artinya nanti kalau misalkan hasil dari pekerjaannya ini sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat, ya kita niat sebelum bekerja itu harus mau mengeluarkan zakat. Karena seringkali orang itu karena sudah terlanjur sukses, tergiur dengan kekayaannya, tergiur dengan penghasilannya, dia lupa untuk zakat. Itu niat yang ke-7. Yang ke-8, niat bekerja, yaitu al-wara'u fi tijaratika, bersifat warok di dalam perdagangan. Artinya apa warok itu? Menjauhi sesuatu yang syubhat apalagi haram. Misalnya contoh, orang dijual di pasar, kemudian dia punya alat namanya timbangan. Nah, timbangannya itu di bawahnya dikasih batu agar ketika nimbang ini cepat berat. Seperti itu boleh apa tidak boleh? Tidak boleh ya? Haram apa tidak haram? Haram. Maka orang bekerja juga harus menjauhi hal yang seperti itu. Namanya bersifat warok. Nah, itu niat yang ke-8. Niat yang ke-9, niat orang bekerja, anta da'a kullu ribhin wa kasbin yu'riduka lima yakrahullahu ta'ala. Meninggalkan setiap keuntungan yang bisa menjadikan kita ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya contoh, ketika menjual barang itu dengan harga yang berlipat-lipat, sehingga kemudian merugikan kepada pembeli. Misalnya dia kulaan baju misalnya, harganya 50.000, kemudian dijual dengan harga 300.000. Kira-kira merugikan apa enggak ya? Merugikan. Makanya harus meninggalkan setiap keuntungan atau setiap perbuatan atau setiap pekerjaan yang bisa menjadikan kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-9 itu ya. Yang ke-10, niat bekerja yang ke-10 yaitu al-ikhlasu fi tijaratika wa amalika. Ikhlas di dalam daganganmu dan setiap pekerjaanmu. Ya harus ikhlas. Karena ibadah, karena bekerja itu ketika diniati untuk menjadi bekal kita bisa beribadah, maka di situ juga bisa bernilai ibadah. Ketika sudah bernilai ibadah, maka setiap ibadah itu tidak akan diterima kecuali bagi orang yang ikhlas. Nah, itu niat yang ke-10. Nanti setelah ini ketika sudah sampai 13 nanti akan menuju tema yang sangat penting. Kunci-kunci rezeki dan penyebab orang kaya. Nah, ini penting ini. Jangan cuma kerja dari pagi sampai jam 12 malam. Tapi sisi yang lain dia tidak melakukan, tidak baca ini, tidak baca itu. Ya susah. Susah dapatnya ya. Bisa jadi dapat tapi bisa jadi tidak barokah. Yang ke-11, niat bekerja yang ke-11. An-nushu liman tashtari minhu aw man ta'amulahu. Tu'amilahu. Kita niat untuk memberi nasihat kepada pembeli atau orang yang bermuamalah dengan kita ketika waktu kita bekerja. Artinya misalnya pembelinya itu melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama, maka sudah semestinya kita sebagai penjual yang tahu bahwa itu salah, kita berhak untuk menasihati dengan cara yang baik dan benar. Jadi orang yang berhak menasihati bukan hanya guru, bukan hanya ustadz, bukan hanya kiai, tapi orang yang menasihati ini semua orang ini berhak untuk mengingatkan orang lain. Kalau misalkan tugas untuk mengingatkan hanya tugasnya ustadz atau guru atau kiai,
atau yang lain. Lalu bagaimana orang ini bisa lebih banyak sadarnya kalau yang mengingatkan cuma dengan jumlah yang sedikit? Jadi kita semua ini punya kewajiban untuk mengingatkan orang ketika melakukan kesalahan. Yang ke-12, niat bekerja. Yang ke-12, aunul muslimi bi amalika wa tijaratika. Menolong orang Islam dengan pekerjaan atau daganganmu. Misalnya contoh, menjual sesuatu, kemudian yang beli ini tidak punya uang, memang benar-benar tidak punya uang. Misalnya mau beli bakso misalnya, rata-rata harganya berapa? 8.000 ya bakso ya. Ada ya sebagian yang 5.000, jarang-jarang tapi. Kemudian ada orang sangat miskin, kelaparan, cuma bawa uang 1.000, datang ke warung bakso misalnya. Ya sebisa mungkin kalau kita masih bisa membantu, dibantu. Walaupun misalkan dengan uang 1.000 kita kasih porsi seharga 8.000. Atau kalau perlu uangnya tidak kita terima, kemudian kita kasih orang tersebut yang membutuhkan. Niat itu penting. Kalaupun nanti misalnya tidak bisa melakukan sesuai dengan niatnya, minimal Allah sudah mencatat niat kita. Makanya niat itu harus dipegang betul-betul. Karena urusan kebaikan ini, Allah ini ketika orang sudah niat baik, sudah dicatat. Ketika kemudian diaplikasikan dengan melakukan satu pekerjaan, mendapatkan 2. Itu urusan kebaikan. Tapi beda lagi dengan urusan keburukan. Misalnya orang mau melakukan dosa, sudah niat di dalam hatinya, tidak dicatat sebelum dia benar-benar melakukan dosa. Ini sebegitu baiknya Allah kepada kita ini. Maka sudah semestinya kita ini selalu mendekat kepada Allah, terutama pada bulan Ramadan, bulan di mana kita ini memang dianjurkan untuk lebih mengingat dan mendekat kepada Allah. Sudah 11 bulan yang lalu kita ini sudah banyak lupa kepada Allah. Baca Quran jarang-jarang, 11 bulan. Ibadah jarang-jarang, salat sunnah jarang-jarang. Masa 1 bulan ini tidak bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya? Dan yang ke-13, niat orang bekerja itu antadzkurullaha fi suqika wa amalika. Niat berzikir kepada Allah di pasar atau di dalam setiap pekerjaan kita. Orang bekerja itu kan, apakah mungkin untuk berzikir? Mungkin. Apakah mungkin orang bekerja berzikir? Enggak, ini pertanyaan mungkin. Mungkin apa tidak mungkin? Mungkin ya. Misalkan kerja di pasar, jualan sesuatu, jualan barang-barang dapur atau jualan baju misalnya. Mungkin ya? Berzikir mungkin ya? Misalkan kan enggak mungkin 24 jam non-stop itu kemudian ada pembeli terus. Datang keluar, enggak mungkin. Ketika nganggur seperti itu, kita banyak berzikir kepada Allah. Walaupun misalnya sambil bekerja pun juga masih bisa. Misalkan bekerja jadi kuli bangunan misalnya, sambil berzikir sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad misalnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sehingga apapun, setiap apa yang dia kerjakan ini menjadi sesuatu yang bernilai di sisi Allah. Bukan hanya cuma sekedar tampilan luar saja, tapi isinya ada. Nah, itu niat bekerja ada 13. Ini perlu untuk kita catat, dan sebisa mungkin orang tua ini juga perlu dikasih tahu. Kalaupun misalnya susah untuk ngasih tahu kepada orang tua, ya tulis di kertasnya masing-masing, kemudian ditempel di satu tempat yang sekiranya orang tua ini pasti membaca itu untuk mengingatkan. Nah, itu niat bekerja ada 13. Dan nanti kalau masih kurang, ya saya niat bekerja sebagaimana yang diniatkan oleh orang-orang soleh terdahulu. Sudah, itu orang kalau pengen kaya, kerja dulu. Jangan cuma baca, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak bekerja, ya bekerja. Harus seimbang. Ada usaha zahir, ada usaha batin. Kalau bekerja ini tidak perlu saya arahkan, karena orang itu punya bakat masing-masing. Kalau ada orang yang punya bakat menjahit, ada orang yang punya bakat jualan baju,
Ada orang punya bakat jualan basgor. Ada orang punya bakat jualan apa? Jualan apa sih biasanya perempuan-perempuan itu? Hah? Oh, kotel. Ada orang bakat jualan kotel. Ada orang bakat jualan mukena. Ada orang bakat jualan kerudung. Ada orang bakat jualan bros. Itu kan sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Yang penting ikhtiar dohir. Tapi nanti juga disertai dengan ikhtiar batin. Nah, sekarang kita akan berlanjut kepada ikhtiar batin di dalam bekerja. Dohirnya kita bekerja. Kemudian batinnya kita harus punya ikhtiar juga. Mafatihur rizki wa asbabul ghina. Kunci-kunci rizki dan penyebab-penyebab kekayaan. Sekarang saya tanya sebelum saya terangkan. Misalnya ada pintu. Pintu itu ditutup dan dikunci. Kemudian kita pengen membuka. Ya, ada pintu ya. Pintunya ditutup dan dikunci. Kemudian kita mau membuka. Kira-kira lebih mudah mana? Membuka dengan kunci atau membuka dengan tanpa pakai kunci? Misalnya kalau tanpa pakai kunci ya langsung didobrak gitu. Kira-kira lebih mudah mana? Lebih mudah pakai kunci ya? Maka ketika kita sudah punya kuncinya, ini mudah untuk membuka rezeki. Jadi kita harus punya kuncinya dulu. Rezeki itu ada di mana-mana, di sini, di sana, di sana, di sana. Semuanya ada di mana-mana. Tapi kalau kita tidak pegang kuncinya, susah. Ya bisa, tapi dengan bersusah payah. Intinya ada kunci. Kalau sudah ada kuncinya kan tidak susah payah, langsung kebuka itu. Kita tinggal ngambil. Nah, ini kunci rezeki akan saya jelaskan. Ada kunci. Ini tidak dijual di toko-toko ini, kuncinya ini. Hanya dijual di sini. Itu pun gratis di sini. Tidak perlu bayar ini untuk bisa mendapatkan kunci ini. Gratis. Nah, kunci rezeki. Di sini saya merangkum ada 14 kunci, pembuka kunci rezeki. Bisa dilakukan salah satu, apalagi semuanya, atau sebagian saja. Yang penting bisa buka. Sama-sama bisa. Kuncinya ini, kunci serepnya banyak. Jadi sampai 13. Jadi pakai yang ini boleh. Apalagi misalkan ini punya satu kekuatan jadi satu, ini sangat luar biasa. Nah, kunci yang pertama untuk membuka rezeki. At-taqwa. Kita harus bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu apa? Takut kepada Allah. Dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Biasanya orang itu semakin bertakwa itu semakin lancar rezekinya. Orang sholatnya rajin, ibadahnya rajin, jarang bermaksiat, itu biasanya rezekinya jauh lebih lancar karena dia punya pembuka, kunci pembukanya. Di dalam Al-Quran pun sudah sangat jelas disebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikannya setiap kesulitan mendapatkan jalan keluar. Dan Allah akan memberinya rizki dari arah yang tidak terduga. Tiba-tiba dapat rizki. Itu orang yang bertakwa. Yang kedua, syukur. Kunci untuk bisa membuka rizki itu syukur. Karena seringkali orang itu sudah bekerja, gajinya tapi sedikit, gajinya pas-pasan, dia lupa untuk bersyukur. Kenyataannya, toh memang yang memberikan kita gaji, yang memberikan kita rezeki itu sebenarnya Allah. Jadi kita ini jangan melihat nominal, besar sedikitnya, banyak tidaknya. Tapi kita harus melihat betapa memang yang memberikan itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan hanya sekedar perantara. Maka
untuk kita bisa membuka pintu rezeki itu ya salah satu caranya yaitu dengan bersyukur. Misalkan kerja sehari semalam dapat bayaran 70.000. Disyukuri, alhamdulillah masih dapat rezeki, masih dapat uang, masih bisa makan. Sehingga kemudian kita ini akan mendapatkan janji sebagaimana yang dijelaskan Allah di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau pengen nikmat kita ini benar-benar bertambah walaupun cuma sedikit, kita banyak bersyukur. Karena seringkali orang itu lupa untuk bersyukur, sehingga kemudian rezekinya ini tidak bertambah, rezekinya tidak barokah karena lupa untuk bersyukur. Dan bahkan dalam satu keterangan yang lain, waqala al-Hasan, sesungguhnya innallaha la yumatti'u bin ni'mati ma syaa fa idza lam yashkur qallabaha alaihim adzaba. Allah itu memberikan nikmat apapun yang ia kehendaki. Jika orang tersebut tidak bersyukur terhadap nikmat yang telah diterimanya, maka Allah akan merubah kenikmatan tersebut menjadi azab. Jadi orang itu ketika mendapatkan rezeki, misalnya walaupun banyak, akan tetapi dia lupa untuk bersyukur, sebenarnya yang diterima itu bukan sebuah kenikmatan, akan tetapi yang diterima adalah sebuah azab. Kok bisa azab? Uang kok bisa azab? Rezeki kok bisa azab? Karena bisa menjauhkan dia dari mengingat kepada Allah. Ini kan namanya azab. Orang tidak ingat kepada Allah, ini satu siksa yang bisa menghancurkan kita, baik ketika di dunia maupun ketika di akhirat. Maka memang sudah semestinya ketika kita ini memperoleh nikmat, kita harus pandai-pandai untuk bersyukur. Coba kita ini pernah merasakan apa tidak? Misalkan dalam satu hari kita ini pegang uang sekian ratus ribu, kemudian kita ini lupa bahwa yang kita pegang itu adalah kenikmatan dari Allah. Itu nanti bagaimana rasanya di dalam hati itu? Biasanya hampa. Biasanya hampa. Kenapa kok bisa hampa? Karena tidak ingat kepada Allah. Lain lagi, kalau misalnya kita ini punya uang 100.000, kemudian kita ini ingat kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, saya pada saat ini punya uang 100.000. Perlu untuk aku syukuri untuk melakukan hal-hal yang menurutmu baik, misalnya seperti itu. Maka hati kita ini merasa tenang, merasa damai, merasa adem, dan seterusnya. Maka setiap kenikmatan yang tidak bisa untuk kita syukuri, itu bukan sebuah kenikmatan, akan tetapi itu adalah sebuah azab atau siksaan. Itu kunci yang kedua. Ada yang sudah punya kuncinya? Kalau ada yang sudah punya kuncinya, nanti tinggal dibuka saja. Ketika sudah selesai ngaji ini, sudah sampai di kamar, sudah punya rezeki, ini sudah kita punya kunci namanya syukur. Buka saja rezekinya, pakai kunci namanya syukur. Yang ketiga, qiraatul Quran. Untuk membuka pintu rezeki yang ketiga yaitu dengan membaca Al-Quran. Apa hubungannya Al-Quran dengan rezeki? Ya sangat berhubungan. Rasulullah pun menjelaskan dalam satu hadisnya, Al-Qur'anu ghinan la faqra ba'dahu. Quran itu adalah sebuah kekayaan yang tidak mungkin ada kefakiran setelahnya. Wala ghina dunahu, dan tidak ada kekayaan selain Al-Quran. Artinya orang ini semakin sering membaca Al-Quran, dia ini kan semakin merasa dekat dengan Allah. Semakin merasa dekat dengan Allah. Ketika orang ini sudah semakin merasa dekat dengan Allah, maka Allah pun akan memberinya sesuatu. Coba saya umpamakan seperti ini. Kita ini dekat dengan guru kita misalnya. Sangat dekat sekali. Dengan kita juga punya teman, tapi teman kita itu tidak dekat dengan guru kita. Kira-kira guru kita ini lebih kesempatan untuk memberi kepada yang dekat dengan yang tidak dekat ini lebih besar mana? Yang dekat. Maka ketika kita membaca Al-Quran juga seperti itu.
Kita ini merasa dekat dengan Allah dan Allah merasa dekat dengan kita, sehingga Allah pun akan membuka pintu rezeki kepada kita. Dan salah satu ini Al-Quran, judulnya Al-Quran, membaca Al-Quran. Dan ada beberapa surat yang bisa kita baca untuk membuka pintu rezeki. Salah satunya surat Al-Waqiah. Man qara'a surat al-waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqatan abada. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan mungkin fakir untuk selama-lamanya. Ini janji Rasulullah. Ini kalau orang membiasakan diri membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan fakir. Jadi jangan hanya bekerja, tapi diiringi dengan ikhtiar batin. Kalau orang-orang terdahulu, salah satu amalannya ketika membaca surat Al-Waqiah, mereka membaca setiap pagi, setelah asar, dan menjelang tidur. Kalau misalkan tidak bisa dalam sehari semalam 3 waktu ini, ya minimal 1 kali cukup. Minimal 1 kali, misalnya setelah asar atau setiap malam misalnya. Tapi kalau pengen 3 kali, boleh. Pagi, setelah asar, dan menjelang tidur. Kenapa harus menjelang tidur? Bisa jadi kita ini bangun-bangun sudah ada rezeki di samping kita, ya. Bim salam bim. Itu surat Al-Waqiah, sudah sering kita kenal. Ada beberapa surat lagi untuk membuka sebagai kunci pembuka pintu rezeki. Surat Thaha. Surat Thaha. Bagaimana cara membacanya? Dibaca sebelum subuh setiap hari. Dibaca sebelum subuh, surat Thaha. Tidak tahu itu juz berapa itu. Man wadhaba ala qiraatiha inda tulu'il fajri. Tidak, bukan setelah subuh, bukan sebelum subuh, tapi ketika waktu subuh. Artinya waktu masuk subuh itu sudah bisa dibaca. Man wadhaba ala qiraatiha inda tulu'il fajri kulla yaumin yadkhulu alaihi fi dalikal yaum rizqun jadid. Barang siapa yang membiasakan diri membaca surat Thaha setiap masuk waktu subuh, maka dia akan mendapatkan rezeki yang baru pada hari itu. Misalkan sekarang hari Ahad, ya. Tadi itu kita sudah baca surat Thaha, kita mendapatkan rezeki. Besok baca surat Thaha lagi, mendapatkan rezeki yang lain yang baru lagi. Besok lagi kita membaca surat Thaha, mendapatkan rezeki yang baru lagi. Seperti itu. Itu salah satu keistimewaan surat Thaha. Dan di samping bisa mendatangkan rezeki, juga bisa mengabulkan hajat-hajat kita pada hari itu. Misalkan pada hari ini kita punya hajat apa? Baca surat Thaha. Sewaktu masuk subuh, kemudian setelah itu kita berdoa kepada Allah, minta hajat kita masing-masing. Dan juga bisa melembutkan hati yang merasa hatinya itu keras, dinasihati ini susah, mendengarkan Al-Quran ini juga tidak bisa sadar misalnya. Sering-sering baca surat Thaha, bisa melembutkan hati. Dan termasuk faedah berikutnya, yansuru alal a'da, bisa menolong dari musuh. Artinya gimana? Kalau misalkan kita ini sedang ketakutan karena diancam oleh seseorang, sering-sering baca surat Thaha. Terlebih pada waktu subuh. Di samping kita juga mendapatkan rezeki, kita akan ditolong dari musuh. Nah, itu surat Thaha. Tadi surat Al-Waqiah, sekarang surat Thaha. Yang berikutnya, ini yang paling gampang. Kalau surat Thaha ini kan mungkin ada yang hafal, ada yang tidak hafal. Ini pasti hafal semua ini. Ini bisa dibuktikan sendiri. Dan sudah sering saya praktekkan ini. Mujarab betul. Membaca surat Al-Ikhlas. Tahu surat Al-Ikhlas? Apa itu? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ya. Ikhlas itu kan sesuatu yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Sebagaimana aku tulus mencintaimu, itu kan tanpa ada tanpa PHP, pemberi harapan palsu. Ya. Surat Al-Ikhlas.
Bagaimana caranya agar surat Al-Ikhlas itu bisa membuka pintu rezeki? Caranya sangat mudah sekali. Ketika kita mau masuk rumah, kita mengucapkan salam dulu, baik ada orang maupun tidak ada orang. Karena walaupun tidak ada orang, di situ ada penghuni yang tidak terlihat. Iya, walaupun tidak ada orang kan ada penghuni yang tidak terlihat. Ya kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum cukup. Setelah itu, setelah membaca salam, kemudian bersolawat kepada Kanjeng Nabi 3 kali misalnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya, urutannya ya. Salam, membaca sholawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad 3 kali misalnya. Atau sholawat ala Muhammad 3 kali. Sholawat apa saja boleh. Sholawat Naria boleh. Sholawat Tibil Kulub boleh. Sholawat Munjiat boleh. Sholawat Al-Asrar boleh. Sholawat apa saja boleh. Setelah itu yang ketiga, membaca Qul huwallahu ahad 1 kali. Setelah itu baru masuk. Jangan, oh ini terlalu lama Ustaz, pengen enak, tidak mau susah. Kira-kira cuma butuh waktu berapa menit sih kira-kira? Sampai 5 menit? Tidak nyampe ya kira-kira ya? Kira-kira 3 menitan kayaknya. 3 menit, kalaupun lama mungkin 5 menit. Kita ini waktunya 5 menit untuk membuka dengan kunci, membuka pintu rezeki. Kenapa harus tidak mau? Sedangkan kita ini akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Sampai dijelaskan dalam sebuah hadis, ini sebenarnya hadis kemudian saya langsung jelaskan biar tidak panjang lebar. Sampai Allah itu memberikan rezeki kepada orang yang membaca itu, sampai ini saking banyaknya rezeki sampai lebih-lebih, sehingga kemudian dibagikan kepada tetangganya, kepada kerabatnya. Untuk menggambarkan betapa banyak rezeki yang diterima. Perlu untuk dicatat ini. Kalau perlu tulis di buku, misalnya diketik atau di print, tempel di rumahnya, di pintu rumahnya. Nanti biar ingat seperti itu. Nanti kalau sudah terbiasa, sudah hafal, buka tidak apa-apa. Atau misalkan tempel di pintu depan, ruang tamu depan. Nanti ada tamu yang baca, apalagi tamu baru, ini apa maksudnya ini? Apa saya suruh ngaji apa gimana? Dan ini mujarab betul. Para sahabat pun banyak yang membuktikan. Saya sendiri pun membuktikan. Ini amalan yang ringan, yang sepele tapi khasiatnya luar biasa. Kita ini kan lebih suka seperti itu ya. Amalan tidak berat-berat tapi khasiatnya super. Khasiatnya luar biasa. Nah, itu juga termasuk kunci untuk membuka pintu rezeki. Yang berikutnya, ini masih judulnya membaca Al-Quran. Surat Al-Hijr. Ini caranya sangat mudah sekali. Kalau misalkan ini juga sebagai kunci pembuka rezeki. Caranya bagaimana? Tulis surat Al-Hijr, tidak tahu itu juz berapa? Hah? Juz 14 ya? Juz 14. Tulis di kertas, di buku. Setelah itu digantungkan, kalau misalkan dia bekerja di toko, digantungkan di tokonya. Insya Allah banyak yang beli di situ. Dan banyak orang yang suka untuk datang ke situ. Ini gampang, tidak perlu membaca. Ini anjuran dari para ulama. Itu cukup ditulis kemudian digantungkan. Jangan digantungkan. Kalau yang digantungkan surat-surat Al-Quran bagus. Kalau yang digantungkan nasib kita ini kan susah ini. Tidak ada keputusan ini mau diterima apa tidak diterima, ini kan susah. Kalau yang digantungkan Al-Quran ini sangat luar biasa. Surat Al-Hijr. Ini tidak hafal. Kemudian yang berikutnya ada surat yang sering kita hafal. Surat Al-Adiyat. Ini juga termasuk kunci. Kita sudah pegang kunci banyak ya. Terutama yang hafal-hafal itu ya. Tanpa harus melihat catatan, insya Allah kita ini sudah bisa
Untuk yang mudah-mudah ini ya. Surat Al-Adiyat. Apa surat Al-Adiyat? Wal-'adiyati dhabha fal-muriyati qadha fal-mughirati subha fatarna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Bagaimana caranya agar surat Al-Adiyat ini menjadi kunci yang ajaib untuk membuka pintu rezeki. Ini kunci-kuncinya semuanya tidak terlihat, ini kunci gaib. Jadi sebenarnya kita ini sudah mengantongi banyak kunci di kantong kita masing-masing. Salah satunya, barang siapa yang memperbanyak membaca surat Al-Adiyat, maka razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak terduga. Di samping bisa melancarkan rezeki, salah satu khasiat dari surat Al-Adiyat itu adalah man kana bihi waja'ul yadain awil kabid fakatabaha fi ina'in jadid thumma mahaha bima'il matari wa ja'ala fi qalilan minas sukar wa syaribahu salasata ayyam bari'ah. Barang siapa yang punya penyakit jantung atau penyakit liver, hati misalkan, kemudian ini berobat dengan surat Al-Adiyat. Caranya bagaimana? Tulis surat Al-Adiyat di wadah yang baru, misalkan di mangkok atau piring gitu misalnya. Nah, yang sekiranya bisa diminum lah. Mangkok mungkin masih memungkinkan, daripada piring kan susah ya mau minum di piring ya. Mangkok ditulis di situ, di wadah yang baru, harus baru, jangan yang bekas, yang baru. Setelah itu dicampur dengan air hujan. Jadi kalau misalkan ada hujan ditandai. Sudah ada tulisannya, tapi sudah ada tulisannya surat Al-Adiyat. Setelah itu ditambahi sedikit gula. Saya membayangkan ini, saya tiba-tiba kangen adzan maghrib ini saya. Ditambahi gula dan itu diminum selama 3 hari berturut-turut. Insya Allah sembuh. Pengen coba? Ya coba sendiri, tapi jangan berharap sakit. Nah, misalkan ada tetangganya atau keluarganya atau siapa yang sakit, ya. Nah, iya. Kan biasanya ada di beberapa daerah itu kan sering hujan. Jadi saya pesen air hujan 1 botol gitu misalnya. Nanti saya bayar, ya. Bisa. Biasanya kadang di daerah sini sama di daerah pegunungan tidak sama biasanya. Nah, kita pesen kepada yang sering hujan itu, nanti dikirim lewat pos. Nah, seperti itu. Karena ini air yang sangat berharga bagiku ini. Nah, tahu caranya ya? Tulis surat Al-Adiyat di wadah yang baru, kemudian dicampur dengan air hujan. Setelah itu dicampur dengan gula. Ini apa? Menu buka puasa yang baru ini. Air, saya tidak bisa membayangkan rasanya seperti apa ya. Air hujan ini kan asin ya. Kan ya? Hah? Tidak asin? Tidak asin? Rasanya gimana air hujan? Oh, tawar ya? Ya tapi pasti lezat lah. Apalagi ditambah es gitu. Ditambah susu. Ditambah degan. Ditambah jelly. Tambah apokat. Ini bukan jadi air hujan, ini jadi es oyen. Itu bisa menyembuhkan penyakit. Ya, anak pondok itu harus bisa semua. Bukan cuma bisa ngimami tahlilan, bukan cuma bisa tadarusan, ngobati orang juga harus bisa. Iya, harus bisa. Ngobati dirimu saja saya bisa, masa ngobati orang nggak bisa. Nah, kita ini kan sering melukai hati orang, tiba-tiba kita juga bisa menjadi obat dari luka itu sendiri. Nah, masa untuk menyembuhkan penyakit yang terlihat saja kita tidak bisa. Ini semua ada resepnya. Jadi tidak perlu pergi ke orang pintar, tidak perlu pergi ke ini dan itu. Di dalam Islam ada semuanya. Nah, itu kunci. Sudah dapat berapa kunci itu? Nah,
Nanti bisa dipakai semua, bisa dipakai satu, bisa dipakai dua, bisa dipakai tiga, bebas. Yang berikutnya masih judulnya surat membaca Al-Quran. Ini diperinci. Yang berikutnya surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil. Tahu juz berapa surat Al-Muzammil? 29 ya? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Barang siapa yang membiasakan diri membaca surat Al-Muzammil wasa'allahu alaihi fir rizki, maka Allah akan meluaskan rizkinya. Dan termasuk di antara keistimewaan surat Al-Muzammil, di samping untuk melancarkan rezeki, ini juga bisa menjadi amalan barang siapa ingin melihat kanjeng Nabi. Ini bisa dengan membaca surat Al-Muzammil. Caranya bagaimana? Man arada ayyaran nabiyya sallallahu alaihi wasallam falyaqra'ha 41 marrah fayarahu al-battata. Barang siapa yang menginginkan untuk bisa melihat kanjeng Nabi, maka hendaknya dia membaca surat Al-Muzammil sebanyak 41 kali. Insya Allah kita akan melihat kanjeng Nabi. Ya mungkin melihatnya di dalam mimpi. Pernah apa tidak kita mimpi ketemu kanjeng Nabi? Kalau mimpi ketemu mantan? Kalau mimpi ketemu mantan, ketakutan di alam mimpi itu. Sampai langsung terbangun, seakan-akan ada hantu yang sedang menembus alam mimpi kita. Ini kalau pengen mimpi ketemu kanjeng Nabi sebelum tidur, membaca surat Al-Muzammil sebanyak 41 kali. Ini mungkin ada yang hafal, ada yang tidak hafal. Ini ada yang insya Allah hafal semua, insya Allah di sini ya. Surat Al-Quraisy hafal? Hafal ya. Kalau udah hafal, mungkin tempatnya sudah tidak di sini mungkin. Surat Al-Quraisy ini juga salah satu surat yang bisa mendatangkan rezeki. Membiasakan diri membaca surat Al-Quraisy, dan juga bisa menghilangkan kesumpakan, kegundahan, kegelisahan atau was-was. Itu juga bisa diatasi dengan sering membaca surat Al-Quraisy. Orang kok sering was-was mau sholat, Allahu Akbar. Bisa diobati dengan surat Al-Quraisy. Atau orang ini kok galaunya sudah tingkat dewa, dikit-dikit galau, setiap hari galau, tulis di Facebook, galau lagi galau. Nah, perlu dikasih obat namanya surat Al-Quraisy. Beli di apotek, Pak, beli obat surat Al-Quraisy. Untuk apa? Ini saya resep dari dokter. Untuk apa? Untuk ini saya obat galau. Bisa seperti itu. Masuk. Ya. Surat Al-Quraisy. Dan salah satu faedah yang berikutnya, geseran Pak. Dan salah satu faedah dari membaca surat Al-Quraisy, di samping bisa menjadi kunci pembuka pintu rezeki, termasuk faedahnya ini penting sekali. Wa man qara'aha ala mat'umin adhaballahu madarratahu. Ketika kita misalnya mau memakan satu makanan, kemudian kita tidak yakin makanan ini membahayakan apa tidak. Misalkan beli makanan kita sendiri ini tidak tahu ini makanan ada racunnya, atau misalnya ini sudah kadaluarsa atau belum misalnya. Bisa kita atasi dengan membaca surat Al-Quraisy. Insya Allah di situ bahaya yang ditimbulkan dari makanan yang kita makan tidak ada. Atau misalnya ada orang punya penyakit yang dia ini ada pantangan memakan sesuatu. Misalnya orang punya sakit darah tinggi, tidak boleh makan apa?
Nggak boleh makan apa? Daging kambing ya? Nggak usah khawatir. Kalau misalkan kita lagi pengen misalnya, padahal kita ini punya penyakit darah tinggi, baca dulu surat Al-Quraisy, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Bismillah, saya beli sate kambing, makan. Ila Quraisyin ila kemudian makan. Insya Allah tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Dan termasuk faedah dari surat Al-Quraisy, di samping bisa menjadi kunci pembuka rezeki, juga bisa menghindarkan kita dari keburukan orang yang mau berbuat buruk kepada kita. Surat Al-Quraisy. Jadi kalau kita ini lagi ketakutan, lagi dalam bahaya, sering-sering dan perbanyaklah membaca surat Al-Quraisy. Saya kira hafal semua kok ya. Karena di dalam surat Al-Quraisy ini kan juga isinya dijauhkan dari ketakutan dan kefakiran. Coba kita baca. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum. Pada ayat yang terakhir di situ dijelaskan alladzi at'amahum min ju'in, yaitu Allah yang memberi makan kita dari keadaan kita yang sedang kelaparan. Itu artinya satu gambaran kita diberi rezeki oleh Allah. Maka orang yang membiasakan diri membaca surat Al-Quraisy, insya Allah akan dibukakan pintu rezekinya. Jangan hanya kita cuma bekerja tanpa dibarengi dengan ikhtiar yang lain, ikhtiar batin. Sering baca surat Al-Quraisy. Wa amanahum min khauf, dan kita dijauhkan dari ketakutan apapun. Ketakutan dari ancaman orang, ketakutan kita tentang keadaan yang sedang kita alami, tentang nasib, tentang apa, segala macam ketakutan akan dihilangkan oleh Allah sebab dengan perantara surat Al-Quraisy. Sudah berapa kunci yang kita pegang? Ada berapa? 3 ya? Saya ulang sebentar. Kunci pembuka pintu rezeki yang pertama at-taqwa, takwa. Yang kedua syukur. Semakin orang mensyukuri apa yang ia terima dari Allah, semakin Allah akan menambahkan pemberiannya. Ini yang sering kita lupa. Mendapatkan rezeki setiap hari dengan jumlah yang sedikit, kita mengeluh. Sehingga bukan malah bertambah, bisa jadi karena kita tidak bersyukur, justru kenikmatan tersebut bisa hilang atau berkurang. Ataupun kalau tidak berkurang, minimal kenikmatan yang bisa menjauhkan kita dari mengingat kepada Allah itu bukan sebuah kenikmatan, akan tetapi sebuah siksaan. Kan betul ya? Coba saya tanya, dijawab jujur ya. Coba saya tanya, kalian ini ketika misalkan pegang uang 100.000 misalnya, dengan pegang uang 10.000 misalnya, kira-kira lebih semangat mana ketika melakukan kebaikan atau ibadah? 100.000 ya? 100.000. Ini ada yang menjawab 100.000. Nah, 100.000. Tapi biasanya orang itu kalau lagi dalam keadaan yang sangat membahagiakan, biasanya ketika dia ini melakukan satu ibadah atau satu kebaikan, rasa ketika melakukan kebaikan itu biasanya tidak sebegitu bisa merasakan ketenangan. Karena ini pikiran kita ini diliputi dengan uang dunia. Coba ketika misalkan yang dipunyai itu uang 10.000 misalnya ya. Ya Allah, sambil mikir, ya Allah ini cuma punya uang 10.000. Mau beli ini, mau beli itu. Itu yang saya rasakan sebenarnya. Ketika pegang uang banyak dengan pegang uang sedikit itu saya rasakan
ketika beribadah itu kok tidak sama ya? Artinya setiap apa yang kita terima itu memang harus disyukuri, walaupun banyak. Kalau disyukuri, insya Allah tidak melenakan kita ketika melakukan ibadah. Yang menjadi masalah ketika banyak, justru kita ini tidak ingat bahwa sebenarnya apapun yang kita terima, walaupun itu dari orang lain, gaji, tetap yang memberi adalah Allah. Maka ketika kita bisa mensyukuri, akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang berikutnya akan saya selesaikan pada hari ini juga. Ya. Jadi nanti sholat asar berjamaahnya nanti ditunda dulu ya. Soalnya ini kan waktunya tidak banyak. Kemungkinan kan hari Jumat ini kemungkinan sudah banyak yang kabur, ini sudah banyak yang pulang. Iya. Ya, makanya akan saya selesaikan hari ini. Saya sudah merangkum satu kitab ini dalam satu kertas. Kitab yang halamannya ada 105 halaman ini saya rangkum jadi satu kertas ini. Demi untuk memudahkan saja. Yang berikutnya, kunci untuk bisa membuka pintu rezeki yaitu membaca surat Yasin. Caranya bagaimana? Cara membaca surat Yasin agar surat Yasin itu bisa menjadi kunci untuk membuka pintu rezeki. Caranya membaca surat Yasin sebanyak 41 kali dalam satu kali duduk. Oh, cek banyaknya ya. Susah itu, Ustaz. Pengen enak, tidak mau susah. Ini mujarab ini. Mujarab untuk membuka pintu rezeki. Membaca Yasin sebanyak 41 kali. Kira-kira baca Yasin satu kali itu butuh waktu kira-kira 1 jam. Yasin satu kali kira-kira berapa menit? 5 menit? Masa 15 menit? Kira-kira 5 menit kayaknya ya? Ya. Oh, terlalu pendek, 7 menit. Jadi kalau misalkan kita pengen ngamalkan ini, ya bisa ngamalkan yang mudah-mudah tadi itu bisa. Misalkan yang tadi itu kan ada juga untuk melancarkan rezeki itu setiap kali masuk rumah. Ini saya ini mengulangi karena ada yang baru datang ini. Saya ulangi sedikit. Kalau misalkan ini agak susah ya cari yang mudah. Tadi itu kalau yang paling mudah itu sebelum masuk rumah kita mengucapkan salam. Baik ada orang maupun tidak ada orang, assalamualaikum misalnya seperti itu. Kemudian baca sholawat 3 kali, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sholawat apa saja boleh. Setelah itu membaca Al-Ikhlas 1 kali. Dan ada keterangan yang lain ditambahi ayat kursi 1 kali. Baru setelah itu kemudian masuk ke rumah. Itu saking hebatnya kunci yang satu ini. Sampai disebutkan di satu hadis itu, dia ini saking banyak rezeki yang diterima ini sampai lebih-lebih, sampai harus dibagikan ke kerabatnya, sampai ke tetangganya. Bingung mau bagikan ini. Itu kehebatannya. Kalau ini susah ya cari yang mudah. Membaca surat Yasin sebanyak 41 kali dalam satu majlis. Mujarrabun liqada'il hajah. Mujarrab untuk mengabulkan hajat apapun. Jadi kalau pengen tidak terganggu, ya cari waktu yang pas. Jangan waktu pagi hari atau siang hari baru baca surat Yasin sebanyak 40 kali dipanggil. Siapa namanya misalnya? Eni misalnya. Ini dicuci. Dicuci piringnya. Ya harus ngulang dari awal. Karena tidak satu kali duduk. Ya cari waktu yang pas. Misalkan malam hari, yang mau manggil itu siapa malam hari? Kecuali sudah punya suami, ya lain lagi. Kok tiba-tiba di sampingnya kok tidak ada orang, kok cuma ada bantang. Dikira hilang apa kemana gitu. Panggil. Saya kira sangat mudah.
Yang berikutnya, kunci pembuka pintu rezeki yang berikutnya adalah berzikir. Jadi jangan cuma kerja, dan kerja. Tapi ikhtiar batin tidak dilakukan. Zikir. Nanti ada beberapa macam zikir yang bisa kita lakukan untuk membuka dan mendobrak pintu rezeki. Salah satunya, ini juga mujarab, saya sering ngalami sendiri. Salah satu zikir yang bisa kita baca untuk membuka pintu rezeki yaitu membaca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim astaghfirullah, ditambah astaghfirullah. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 100 kali. Banyaknya 100 kali. Lagi-lagi saya pengen tanya, orang itu pengennya enak tapi tidak mau susah. Sebanyak 100 kali. Kapan waktu bacanya? Waktu bacanya itu sebelum subuh. Sudah bangun dari pertapaannya sebelum subuh. Sudah ya. Dibaca sebelum subuh sebanyak 100 kali. Dan ini sudah menjadi amalan rutin yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di negara Yaman sana. Waktu saya masih kuliah di sana itu, setiap sebelum subuh ini saya mendengar di masjid-masjid baca wirid ini. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak 100 kali. Enggak terasa. 100 kali itu sebentar, apalagi yang dibaca cuma singkat. Paling cuma butuh waktu 10 menit kemungkinan. Ya. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Enggak sampai 1 menit kan ya? Enggak sampai ya? Enggak sampai. Itu sampai diceritakan, ini sebenarnya amalan langsung dari Rasulullah. Sampai diceritakan dalam satu hadis itu, sampai dia ini orang yang membiasakan diri membaca amalan ini mendapatkan rezeki sampai bingung, ini saya punya uang ini mau taruh di mana, mau dikasihkan siapa? Betul. Di sini sampai redaksi hadisnya itu menyebutkan fama adri aina adauha. Saya tidak tahu ini harus ditaruh di mana. Di lemari sudah penuh. Masa mau ditaruh di hatiku kan tidak bisa. Hati ini khusus untuk seseorang, tidak bisa ditaruh benda yang kelihatan seperti itu. Nah, itu mujarab betul itu. Nah, daripada yang nanti yang mengamalkan yang agak berat kayak tadi surat Yasin sebanyak 41 kali, ini mungkin agak susah ya cari waktunya. Ini bisa diamalkan sebelum subuh. Daripada bangun tidur langsung cari HP pegang. Ini tadi malam sebelum tidur ini saya WA ke pacar saya. Pacar saya ini bilang ini good night. Saya lupa belum balas nih. Langsung pegang HP-nya dibalas. Cara balasnya gimana itu? Kalau good night. Saya pura-pura tidak tahu. Pengalaman. Saya pura-pura tidak tahu. Jadi ada langsung pegang HP, buka WA, buka Facebook, buka Telegram, buka Instagram, buka hati kita masing-masing. Untuk bisa mendapatkan curahan-curahan dari Allah dengan kita banyak berzikir. Yang berikutnya, zikir yang berikutnya kita bisa milih salah satu. Apalagi dipilih semua. Itu bagus. Tapi untuk urusan pendamping pilih satu saja. Jangan dipilih semua. Nanti kita ini dicap jadi apalagi kalau laki-laki jadi laki-laki playboy. Kalau urusan pendamping pilih satu saja. Karena hatiku ini hanya untukmu semata. Yang tertawa itu biasanya pengalaman. Yang tidak tertawa pura-pura tidak tahu. Yang berikutnya zikir yang bisa kita baca sebagai kunci pembuka pintu rezeki, yaitu zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin.
La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Dibaca berapa kali? Sama, dibaca 100 kali. Resep itu kan pasti ada hitungannya. Kan ya? Obat dari dokter kan ada sama ya. 3 kali sehari. Jadi semua itu ada hitungannya. Sedangkan yang bikin resep ini dokter juga. Jadi paham betul itu harus dikonsumsi berapa kali dalam sehari. Ini sehari semalam nih, cuma 100 kali. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kapan waktu bacanya? Bebas. Ini kalau di kayak semacam di undangan itu jam bebas. Kalau kayak di undangan pernikahan itu namanya jam bebas. Boleh dibaca kapan saja. Pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam boleh. Selama membacanya tidak di dalam kamar mandi. Kalau di kamar mandi itu namanya ada orang kesasar. Baca zikir di kamar mandi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Itu sebagai pembuka pintu rezeki. Yang berikutnya, ini masih judulnya zikir. Membaca zikir yang berbunyi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini semua dari hadis ini. Jadi resepnya langsung dari Rasulullah. Cuma tidak saya sebutkan hadisnya untuk menyingkat waktu saja. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dibaca berapa kali? Sama, 100 kali. Apalagi langsung diropel jadi satu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sudah hitungan ke 100. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Sudah hitungan ke 100 langsung. Ini lagi semangat-semangatnya. Besok sudah tidak baca sama sekali. Itu juga bisa melancarkan dan membuka pintu rezeki. Tidak boleh. Kalau naik pakai sandal tidak boleh. Iya, tidak boleh. Iya, bukain mbak, sandalnya mbak. Dibuka mbak, buka sandalnya. Lanjut. Itu ada yang nonton dari mana itu? Ada dari situ Bondo Kota, teman saya lagi nonton. Yang berikutnya, zikir yang bisa kita baca untuk membuka pintu rezeki yaitu la ilaha illallah. Hitungannya berapa? Sebisa kita. Dan bahkan dalam satu keterangan, dalam satu kitab dijelaskan termasuk faedahnya orang memperbanyak la ilaha illallah itu akan dibukakan 99 pintu rezeki. Sedangkan rezeki yang kita butuhkan mungkin tidak sebanyak itu mungkin ya. Orang sering membaca la ilaha illallah ketika bekerja atau ketika di rumah atau ketika dimanapun, itu akan dibukakan 99 pintu rezeki. Kan sangat mungkin ya orang bekerja sambil berzikir. Mungkin apa tidak mungkin? Mungkin apa tidak mungkin orang bekerja sambil berzikir? Mungkin ya. Masa pembelinya non-stop? Tidak mungkin. Kalaupun misalnya ya tidak harus dikeraskan, bisa dengan pelan-pelan atau kira-kira hanya dia sendiri yang mendengarkan. Termasuk penyebab dibukakan pintu rezeki. Sudah ada berapa itu? Sudah berapa? Ada 4 ya? Ya. Yang kelima, orang itu kalau pengen rezekinya lancar, di samping harus bekerja ini nomor 1 lah. Nomor 1, harus kerja dulu. Tapi diimbangi dengan ikhtiar batin. Yang kelima, yaitu ad-doa, berdoa. Sering-seringlah kita berdoa.
ciri-ciri calon pendamping yang solehah itu yang rajin berdoa. Apalagi berdoanya meminta agar diberi pendamping yang soleh. Orang kalau rajin berdoa itu ciri-ciri perempuan solehah. Karena doa ini, jangan di sini. Doa ini sebagaimana ada satu hadis menyebutkan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Coba ada orang mau berperang. Satunya pegang senjata. Satunya tidak pegang senjata. Kira-kira lebih mantap mana? Kadang orang sudah pegang senjata, musuhnya sudah ketakutan. Makanya doa ini sebuah senjata yang sangat hebat. Senjata gaib yang harus dimiliki oleh setiap orang. Jadi kita ini kemana-mana tidak harus bawa parang, tidak harus bawa pistol, tidak harus bawa pisau dan lain sebagainya. Kita bawa yang namanya doa. Makanya di tulisan-tulisan di truk-truk itu doa ibu. Nah, penting karena itu senjata. Dan di samping kita ini ketika berdoa kita akan mendapatkan apa yang telah kita minta sesuai dengan sesuatu yang menurut Allah baik. Di samping itu kita juga akan diberikan rezeki. Orang yang rajin berdoa. Yang keenam, kunci pembuka pintu rezeki al-istighfar. Apa itu istighfar? Astaghfirullahaladzim. Apa hubungannya istighfar dengan rezeki? Kira-kira apa hubungannya? Oh ya, betul, luar biasa. Betul. Jadi kadang orang itu rezekinya ini tidak lancar karena ada sampah yang menyumbat. Ya, ibarat air yang ada di sungai itu tidak bisa mengalir lancar karena ada sampahnya. Maka caranya bagaimana agar airnya itu mengalir lancar? Sampahnya harus disingkirkan. Nah, sampah itu bernama dosa. Maka ketika dosa itu sudah disingkirkan, maka untuk sebagai jalan aliran mengalirnya air ini bisa lancar, lebih mudah untuk kita terima dan lebih cepat. Tapi kalau ada sampahnya, bisa jadi air itu akan sampai kepada kita tapi dengan waktu yang cukup lama. Kan ya? Atau dengan yang kita terima ini sangat sedikit. Nyampe tapi sedikit. Karena apa? Dia ini cari celah bagaimana caranya masih bisa menembus dari sampah itu. Maka salah satu cara untuk mendobrak pintu rezeki itu yaitu dengan banyak istighfar. Dan bahkan pernah ada satu cerita dulu, ada seorang ulama namanya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, ada yang punya mantan namanya Imam Hasan Al-Basri? Tidak ada ya? Oh, tidak punya mantan? Tidak punya. Tidak punya sedikit tapi banyak. Dulu itu ada namanya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini didatangi 3 tamu. 3 tamu. Yang pertama, tujuannya bertamu itu, wahai Imam, di daerahku ini sudah lama tidak hujan. Kekeringan. Saya pengen agar diturunkan hujan. Itu tamu yang pertama. Yang kedua, wahai Imam, rezeki saya ini tidak lancar. Rezeki saya ini sedikit seret dan tidak lancar. Yang ketiga, tamu yang ketiga ini bukan kampanye ya, karena sudah selesai. Ketiga kan tidak ada ya, cuma 2 ya. Ketiga, yang ketiga ini problemnya ini, saya sudah bertahun-tahun menikah, tapi tidak punya anak atau keturunan. Kemudian ketiga tamu ini dikasih resep oleh Imam Hasan Al-Basri dengan satu resep yang sama. Kok bisa? Ini urusan seperti ini jangan disamakan dengan penyakit. Orang sakit kepala ada obatnya sendiri.
Orang sakit perut ada obatnya sendiri. Orang sakit apa? Sakit hati bukan. Ada obatnya masing-masing. Tapi ketiga orang yang sedang bertamu kepada Imam Hasan Al-Basri ini dikasih resep dan obat yang sama. Apa itu? Istighfar. Akhirnya ketiga tamu ini merasa penasaran kepada Imam Hasan Al-Basri. Bagaimana mungkin dengan tiga permasalahan yang berbeda obatnya sama? Ini orang saking penasarannya. Sehingga kemudian Imam Hasan Al-Basri ini mengutip satu ayat yang ternyata di ayat Al-Quran pun sudah dijelaskan. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Istighfarlah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan menurunkan air dari langit, artinya diturunkan hujan. Wa yumditkum bi amwalin, dan akan diberi harta, kekayaan, wa banin, dan keturunan. Ya bisa jadi orang yang lama tidak punya keturunan itu juga sama. Dosa apa yang pernah dilakukan? Bisa jadi pernah melakukan satu dosa yang dosa itu belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah pun untuk memberikan anak, anugerah yang berupa anak ini masih belum diberikan. Nah, itu istighfar. Kita banyak istighfar kepada Allah. Yang berikutnya, kunci pembuka pintu rezeki yang nomor 7, yaitu membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Banyak baca sholawat. Karena salah satu keistimewaan orang banyak baca sholawat ini, walaupun orang yang membaca dengan niatan riya, bukan ikhlas karena Allah, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Misalnya orang baca Quran tapi niatnya karena pamer, karena pengen dipuji dan lain sebagainya, maka bacaan Qur'annya tidak diterima oleh Allah. Orang sedekah juga seperti itu. Dan amalan-amalan yang lain. Kecuali satu amal ini pasti dan tidak ada kemungkinan untuk tidak diterima, yaitu membaca sholawat. Itu pasti diterima oleh Allah dengan niat apapun. Niat karena ingin dipuji orang, ingin dihormati orang, ingin dihargai orang, tetap diterima oleh Allah. Di samping diterima juga akan bisa melancarkan rezeki. Kunci yang ke-8 namanya sholat. Kalau ada orang rezekinya tidak lancar, berarti ada yang tidak beres dengan sholatnya. Atau bisa jadi bukan karena tidak beres dengan sholatnya, bisa jadi sholatnya ditinggalkan. Misalnya seperti itu. Jadi sholat ini sangat pengaruh dengan urusan rezeki. Sampai ketika Rasulullah ini merasakan rezekinya ini tidak lancar, Rasulullah memerintahkan putra-putrinya dan istri-istrinya untuk ngecek sholatnya masing-masing. Artinya bukan berarti keluarga Rasulullah ini tidak sholat, akan tapi barangkali sholatnya masih kurang khusyuk atau kurang ini, kurang itu. Setingkat dan selevel keluarga Rasulullah. Ketika ada rezekinya tidak lancar, disuruh ngecek urusan sholatnya. Dan yang ke-9, kunci pembuka pintu rezeki yaitu dengan sedekah. Saya pernah mendapatkan resep dari seseorang, itu disingkat dengan 3S. Sholat, sholawat, sedekah. Itu jika kita ambil sebagian saja. Jangan. Diam. Diam dulu ya. Sedekah. Seringkali kita berpikir bahwa apa yang kita keluarkan itu akan berkurang. Betul ya? Sedekah itu jangan disamakan dengan rumus matematika. Rumus matematika 10 dikurangi 5 berapa? Tapi rumus sedekah tidak seperti itu. 10 dikurangi 10 bisa jadi 100. Dan itu harus yakin. Pernah pada waktu bulan puasa yang tahun kemarin itu, saya itu pagi-pagi
kasih orang, saya tidak kenal sama orangnya, kasih sirup marjan sama gula apa sama apa gitu, tak kasih. Nah, tak kasih. Itu belum sampai sore hari, saya sudah diganti dengan 2 kali lipat. Tiba-tiba ada tamu datang ke rumah saya dengan barang yang sama, tapi jumlahnya tidak sama. Ini saya membuktikan sendiri. Bulan puasa tahun kemarin, gulanya saya kasih berapa, 2 kilo, berapa, ini dikasih 4 kilo. Betapa memang sedekah itu tidak sama dengan rumus matematika. Dan bahkan Rasulullah sendiri di dalam satu hadisnya menyebutkan, mana qasa malun min sedekah, tidak akan berkurang harta yang digunakan untuk sedekah. Yang ke-10, ini kita sudah pegang 10 kunci. Kita pakai kunci yang mana saja boleh, apalagi dipakai semua. Yang ke-10, silaturrahim. Silaturrahim. Sering-sering banyak silaturrahim, insyaallah rezekinya lancar. Dan di samping rezeki lancar, orang silaturrahim ini bisa diberikan panjang umur. Kalau orang pengen umur panjang, banyak-banyak silaturrahim. Dan juga salah satu faedah dari orang yang silaturrahim, di samping bisa membukakan pintu rezeki, juga dijauhkan dari mati dalam keadaan yang tidak baik. Artinya nanti matinya insyaallah husnul khotimah. Kalau tidak percaya, buktikan sendiri orang-orang yang hobi silaturahim itu matinya seperti apa. Ini untuk membuktikan hadis ini, hadisnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu tidak pernah berbohong sama sekali. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Silaturahim, orang harus banyak silaturahim. Masih ada 4, langsung saya ringkas. Setelah itu termasuk kunci pembuka rezeki yaitu husnul khuluq, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Coba orang yang akhlaknya tidak baik dengan orang yang akhlaknya baik itu biasanya rezekinya tidak sama. Lebih banyak rezekinya orang yang akhlaknya baik. Kalaupun misalnya ada orang akhlaknya tidak baik tapi dia mendapatkan rezeki yang sangat banyak, itu bukan rezeki. Kok bisa bukan rezeki? Karena bisa menyebabkan dia lupa kepada zat yang memberi rezeki. Itu bukan rezeki tapi sebuah musibah atau adab yang sedang dia terima. Jadi rezeki itu jangan melihat sedikit atau banyaknya, besar atau kecilnya, tapi lihatlah siapa yang memberi rezeki itu. Ketika kita bisa merasakan bahwa Allah lah yang memberi rezeki, maka kita ini pasti tergerak hati kita untuk bersyukur kepada Allah, sehingga kemudian rezeki yang kita terima akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya al-qanaah. Qanaah itu artinya menerima apa adanya, bukan menerima ada apanya. Lain ya? Lain ya? Kalau prinsipnya anak muda sekarang ini kan menerima apa adanya. Jangan sampai menerima ada apanya. Kalau menerima ada apanya itu namanya perempuan materialistis. Kalau ada apanya diterima. Kalau apa adanya tidak diterima. Jangan sampai. Itu qanaah, menerima apa adanya. Dan yang 2 yang paling akhir yaitu bertamu. Artinya orang itu kalau sering bertamu atau sering didatangi tamu itu semakin banyak rezekinya. Semakin banyak rezekinya. Dan orang termasuk keistimewaan orang yang sering didatangi tamu itu dosa-dosanya akan lebih mudah diampuni oleh Allah. Bahkan dijelaskan dalam satu hadis, tamu itu ketika pulang maka dia akan membawa dosanya tuan rumah, kemudian dibuang ke satu tempat. Itu hadis. Walaupun kita tidak bisa melihat secara langsung, tapi harus kita yakini bahwa itu sabda Rasulullah. Jadi jangan sampai merasa, oh ini mau ada tamu nanti saya ini uang saya berkurang, barang saya berkurang. Jangan sampai. Justru sebaliknya. Orang itu kalau sering kedatangan tamu, dia akan banyak rezekinya.
Di samping banyak rezekinya, juga akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa hal yang sangat penting terkait dengan judul yang berjudul Kaifa takunu ghaniyan. Bagaimana engkau menjadi kaya? Saya ringkas secara ringkas sekarang ini, saya sebutkan dari awal. Yang pertama, bekerja untuk bisa menjadi kaya. Kerja ini wajib. Yang kedua, di samping usaha zahir, usaha batin, salah satunya takwanya ditingkatkan. Syukur, membaca Al-Quran. Setelah yang tadi disebutkan itu, ada beberapa surat yang ada faedahnya masing-masing. Kemudian zikir, kemudian berdoa, kemudian istighfar, kemudian membaca sholawat, kemudian melaksanakan sholat, kemudian sedekah, kemudian silaturahim, kemudian budi pekerti yang baik, kemudian qanaah, menerima apa adanya, dan kemudian urusan bertamu. Ini insya Allah kalau orang sudah bekerja kemudian bisa melaksanakan ikhtiar batin walaupun cuma salah satunya, walaupun tidak semuanya, insya Allah dia cepat jadi orang kaya. Pengen bukti, buktikan sendiri, jangan cuma masa iya, buktikan dulu baru komentar. Ini resep dari Kanjeng Nabi, resep dari para ulama. Allah alam bisawab. Ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Tapi jangan. Yang mau tanya silakan. Ya, silakan. Ya. Yang perlu untuk kita pahami bahwa rezeki itu tidak harus berupa materi. Rezeki itu macamnya bukan cuma satu. Bukan hanya uang dan uang, bukan. Rezeki itu macamnya banyak. Bisa jadi uang, bisa jadi ketenangan batin, bisa jadi kebahagiaan, bisa jadi kerukunan atau keharmonisan dan lain sebagainya. Dan yang pasti ketika berdoa seperti itu seakan-akan menuntut kepada Allah ya, misalnya seperti itu. Doa itu yang perlu untuk dipahami bahwa doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Itu perlu untuk dicatat dan digarisbawahi pakai stabilo. Doa itu pasti diterima oleh Allah. Cuma kenapa ketika kadang kita berdoa seakan-akan apa yang kita minta tidak diberi oleh Allah? Bukan tidak diberi. Allah itu memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Sering saya contohkan seperti ini. Misalkan anak saya ini, yang umur 5 tahun ini, minta kepada saya pengen dibelikan sepeda motor, misalnya. Kira-kira saya kasih apa enggak? Hah? Enggak saya kasih ya? Kenapa? Karena belum butuh ya. Tetap saya kasih tapi dengan pemberian yang lain, yang lebih dia butuhkan. Bukan berarti saya tidak ngasih. Tetap saya kasih. Tapi dengan pemberian yang lain yang lebih dia butuhkan. Jadi ketika kita berdoa pun kita sebenarnya sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja bentuk pemberiannya itu urusan Allah. Kita tidak bisa apa-apa. Yang penting tugas kita berdoa dan berdoa. Dan urusan waktu itu juga urusan Allah. Misalkan kita minta agar dikabulkan pada hari ini, detik ini, jam sekian, menit sekian, detik sekian. Kita ini sedang mengancam Allah ini. Jangan khawatir, walaupun diancam seperti itu, Allah pasti memberi. Tapi urusan bentuk pemberiannya bagaimana dan waktunya kapan, itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti diberi. Bisa jadi kita ini tiba-tiba dalam satu perjalanan mau kecelakaan, tidak selamat. Itu buah dari doa yang sedang kita doa setiap hari itu. Jadi doa itu tidak harus berupa materi. Pengkabulannya tidak harus berupa materi. Tiba-tiba orang itu kok
hatinya tenang, hatinya tentram. Siapa yang bisa membeli ketenangan hati ya Pak? Apakah ketenangan hati itu bisa dibeli di toko-toko, di apotek? Kalaupun bisa dibeli mungkin harganya mahal itu. Karena susah untuk mendapatkan ketenangan hati. Minimal ketika kita berdoa ini kita pada saat itu sedang merasa dekat dengan Allah. Karena kita ini sedang bermesraan dan sedang curhat kepada Allah. Minimal itu adalah satu pemberian yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bisa dipahami ya? Bukan tidak diberi. Cuma mungkin kita ini tidak merasa sudah diberi banyak apa-apa tapi kita merasa tidak diberi apa-apa. Ini pernah saya tulis di satu status saya 2 hari yang lalu. Nah, iya. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada. Nanti yang ketinggalan nulis, insya Allah kalau saya sempat untuk menerjemahkan nanti saya rangkum yang sudah saya tulis berbahasa Arab ini akan saya tulis, kemudian saya fotokopi akan saya bagikan insya Allah. Makanya jangan pulang dulu sebelum. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa nanti sebelum pulang hari-hari terakhir itu jangan lupa masuk semua. Nanti insya Allah ada sesi foto-foto insya Allah. Nah, nanti kalau pengen lihat foto-fotonya bisa dilihat di FB saya atau di WA.